Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian sudah dalam keadaan baik dan sehat, teman-teman. Seperti biasa, kita kembali akan mereaksi video yang sangat menarik, yang menghibur, dan juga memberikan sedikit informasi buat kalian semua, teman-teman. Dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada kalian yang selalu mendukung channel ini, yang sudah subscribe, yang like, dan juga komen. Saya ucapkan terima kasih. Untuk perkembangan atau perbaikan channel ini, saya menerima dengan tangan terbuka. Apabila ada permintaan atau apapun, kritikan atau apapun ya, boleh ditulis di kolom komentar, teman-teman. Ya, dengan kata-kata yang sopan tentunya nanti saya akan coba perbaiki teman-teman kekurangan di channel ini. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan mereaksi videonya dari channelnya Studio Langit, teman-teman, dan di sini tertulis judul yang sangat menarik, yaitu tentang Indonesia, teman-teman, tentang negara kita. Dan di sini tertulis, tanpa Indonesia negara ini bisa apa? Deretan negara yang bergantung pada Indonesia, teman-teman. Kita tahu sendiri negara kita negara yang kaya akan sumber daya alam, kaya akan budaya, kaya bahkan dalam segala hal tentunya, teman-teman. Oke teman-teman semua, kita nanti simak videonya seperti apa informasi yang akan diberikan oleh channelnya Studio Langit ini. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Oke teman-teman, kita langsung gas saja ke videonya. Seperti apa informasi yang akan diberikan oleh Studio Langit. Halo Studio Lovers, Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah telah lama menjadi salah satu pemasok utama komoditas penting bagi banyak negara di dunia. Dari hasil tambang seperti batu bara dan nikel, hingga produk pertanian seperti kelapa sawit dan karet. Kontribusi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan global sangatlah berpengaruh. Banyak negara yang masih mengandalkan impor dari Indonesia untuk mendukung berbagai sektor industri mereka, mulai dari energi hingga manufaktur, menunjukkan betapa pentingnya peran Indonesia dalam perekonomian global. Hal tersebut juga pernah diungkap oleh Presiden Jokowi. Beliau mengatakan bahwa banyak pemimpin negara yang melakukan panggilan telepon kepadanya saat menghentikan ekspor batu bara dan CPO crude palm oil atau minyak sawit mentah. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek siapa sih yang tergantung kepada kita. Ternyata banyak sekali. Begitu batu bara kita stop 2 minggu saja, yang telepon ke saya banyak sekali kepala negara, Perdana Menteri, Presiden. Oh ini tergantung. Tergantung, kok banyak sekali? Saya kaget juga, ujar Presiden. Dikutip dari setkap.go.id pada Desember 2022 lalu. Wow, Pak Presiden saja kaget ketika mengetahui betapa banyak negara yang bergantung pada sumber daya alam Indonesia. Bahkan beliau menerima telepon langsung nih dari kepala negara tersebut. Keren gak tuh? Nah, Studio Lovers, berikut daftar negara yang sangatlah bergantung pada Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa nih untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Cina ya, pertama. Oke, kita stop sebentar di sini teman-teman. Ternyata kita nggak menyangka, karena mungkin emang ya setiap negara mempunyai kelebihan atau kekurangannya sendiri-sendiri ya teman-teman, baik dari bidang pertambangan, pertanian, perekonomian ya, dan juga mungkin dalam teknologi teman-teman. Dan ini salah satu negara yang bergantung pada Indonesia, itu Cina teman-teman. Kita simak lagi ya. Negara ini merupakan konsumen batu bara terbesar di dunia dan ketergantungannya terhadap sumber daya alam Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan data dari TradeMap, pada tahun 2021, Cina mengimpor batu bara dari Indonesia dengan nilai mencapai 22,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 349,8 triliun rupiah. Lanjut, ketergantungan Cina tidak hanya terbatas pada batu bara. Negara ini juga mengandalkan biji besi Indonesia dengan nilai impor mencapai 201,7 triliun rupiah. Selain itu, CPO atau minyak sawit dari industri memiliki nilai impor sebesar 103,1 triliun rupiah.
menegaskan peran Indonesia sebagai pemasok utama dalam industri ini. Nah, selain itu, produk tembaga yang diekspor ke Cina mencapai 149,6 miliar rupiah. Sementara itu, produk nikel juga memiliki nilai impor yang signifikan besar, yaitu sekitar 3,6 triliun rupiah. Dengan berbagai jenis sumber daya yang diimpor dari Indonesia, Cina menunjukkan ketergantungan yang mendalam pada berbagai komoditas vital yang dipasok oleh Indonesia. Intinya banyak juga ya teman-teman ya, Cina. Nah ini yang kedua, India. Teman-teman. Apa ya kira-kira? India juga sangat bergantung pada berbagai komoditas sumber daya alam dari Indonesia, terutama batu bara. Ya. India mengimpor produk tersebut dari Indonesia dengan nilai mencapai 6,3 miliar US dollar. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya batu bara Indonesia dalam mendukung sektor energi India. Nah, selain itu, CPO dari Indonesia juga merupakan komoditas utama, dengan nilai impor India mencapai 4 miliar US dollar atau setara dengan 60 triliun rupiah. Ketergantungan India terhadap karet dari Indonesia juga terbilang cukup banyak, dengan nilai impor mencapai 323 juta US dollar atau setara dengan 4,8 triliun rupiah. Tidak kalah penting, timah yang diekspor dari Indonesia juga memiliki nilai impor yang cukup besar, yakni 247 juta US dollar atau 3,7 triliun rupiah. Nah, angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya produk-produk Indonesia dalam rantai pasokan industri India, menyoroti hubungan perdagangan yang mendalam dan saling menguntungkan antara kedua negara. Banyak juga ya India, teman-teman. Nah, ini Amerika Serikat ya, teman-teman. Nah, selain Cina dan India, Amerika Serikat juga merupakan negara yang sangat bergantung pada sumber daya alam dari Indonesia. Berdasarkan data Trade Map untuk tahun 2021, Amerika Serikat tercatat mengimpor produk karet dari Indonesia dengan nilai mencapai 2,4 miliar US dollar, yang setara dengan 36,8 triliun rupiah. Ya, nah, selain karet, Amerika Serikat juga sangat memerlukan CPO dari Indonesia. Di tahun 2021, nilai impor CPO oleh Amerika Serikat mencapai 2,1 miliar US dollar atau sekitar 32,2 triliun rupiah. CPO ini berperan banyak, kerap menjadi bahan utama dalam beragam produk kebutuhan sehari-hari manusia. Begitupun untuk industri lainnya seperti makanan olahan hingga produk kosmetik. Selain itu, Indonesia juga menyediakan berbagai komoditas hasil alam lainnya yang penting untuk pasar Amerika. Produk kayu yang dikirim ke Amerika memiliki nilai sekitar 15,3 triliun rupiah. Sangat berpengaruh sektor kehutanan Indonesia dalam mendukung industri konstruksi dan furniture di Amerika Serikat. Nah, di samping itu, produk perikanan dari Indonesia dengan nilai sekitar 21,5 miliar rupiah turut menyuplai kebutuhan makanan laut di Amerika. Angka-angka ini menggambarkan betapa dalamnya ketergantungan Amerika Serikat terhadap berbagai komoditas alam dari Indonesia. Banyak juga ya, teman-teman. Nah, berikutnya Jepang. Oke, kita stop sebentar lagi di sini, teman-teman. Kira-kira apa ya yang dibutuhkan negara Jepang ya, teman-teman? Seperti halnya tadi beberapa negara, India, Amerika, dan juga ini ya, banyak yang sangat membutuhkan CPO, tentunya batu bara, teman-teman, karena mungkin Cina juga tadi kan yang paling besar itu batu bara, karena itu merupakan mungkin energi yang utama ya, yang sangat diperlukan di sana, baik untuk industri atau untuk tenaga listrik mungkin ya, teman-teman di sana. Dan untuk Amerika juga yang kita kira tidak terlalu besar, ternyata banyak juga ya komoditas yang diperlukan dari negara kita, teman-teman, terutama ya tadi CPO juga, dan bahkan sampai ke kayu dan juga makanan laut ya, teman-teman, sampai ya diimpor dari negara kita, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke videonya. Selanjutnya nih, Jepang juga merupakan salah satu negara utama yang mengimpor hasil alam dari Indonesia dengan nilai impor yang cukup besar, terutama dalam sektor pangan. Di bulan September 2022, total nilai impor Jepang dari Indonesia mencapai 2,10 miliar US dollar. Nah, angka ini menempatkan Jepang sebagai negara ketiga terbesar dalam hal tujuan ekspor Indonesia setelah Cina dan Amerika Serikat.
Ketergantungan Jepang pada produk-produk Indonesia menunjukkan betapa pentingnya peran Indonesia dalam rantai pasokan global, khususnya dalam sektor pangan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada periode Januari hingga September 2022, ekspor non-migas Indonesia ke Jepang mencapai 2,09 miliar US dollar, yang setara dengan sekitar 32,09 triliun rupiah. Ekspor non-migas ini mencakup berbagai komoditas seperti hasil pertanian, makanan olahan, serta bahan baku industri. Nah, selain itu, ekspor migas Indonesia ke Jepang juga memberikan kontribusi yang banyak dengan nilai mencapai 51,4 juta US dollar atau sekitar 789,6 miliar rupiah. Ekspor migas ini termasuk produk seperti minyak dan gas yang penting untuk memenuhi kebutuhan energi Jepang. Data ini menyoroti betapa pentingnya Jepang sebagai mitra dagang Indonesia, serta peran vital yang dimainkan Indonesia dalam penyediaan berbagai komoditas penting untuk pasar Jepang. Destiny Lovers, itulah tadi 4 negara yang sangat bergantung pada kekayaan sumber daya alam Nusantara. Tentu kita berharap pemerintah dapat mengelola sumber daya alam tersebut dengan arif dan bijaksana demi kesejahteraan bangsa dan keberlanjutan lingkungan pastinya. Oke Destiny Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke teman-teman, itu dia tadi videonya ya teman-teman. Ini mungkin beberapa negara ya, kalau disebutkan mungkin banyak lagi ya yang negara bergantung kepada Indonesia teman-teman. Ini beberapa negara yang komoditasnya sangat besar sekali ya, memerlukan sumber daya dari Indonesia teman-teman ya, dari 4 negara ini teman-teman. Ya mungkin di samping itu banyak juga negara-negara yang banyak sekali membutuhkan sumber daya dari Indonesia teman-teman. Ya ini menjadi pengetahuan baru ya buat kita semua. Ternyata alam kita itu dengan kekayaannya yang sangat luar biasa dan terus digali, dimanfaatkan dan juga diekspor ke beberapa negara di Asia ataupun di Eropa ya teman-teman, di Amerika bahkan kan tadi disebutkan teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksinya, semoga menjadi wawasan baru buat kalian semua, dan jangan lupa dukung terus channel ini dan like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.